Perseteruan antara Pesulap Merah dan Persatuan Dukun se-Indonesia semakin hari semakin memanas. Alih-alih berdamai, Persatuan Dukun se-Indonesia justru melaporkan Pesulap Merah ke pihak berwajib. Terkini, kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia pun menyambangi Polres Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan awal sebagai pelapor. Lantas benarkah Persatuan Dukun se-Indonesia sebenarnya hanya menuntut permintaan maaf dari Pesulap Merah? Di sisi lain, saat konfliknya dengan Persatuan Dukun se-Indonesia menyeruak ke permukaan, Pesulap Merah justru viral saat membongkar ilmu kebal pukul yang katanya dimiliki oleh seorang guru besar perisai batin. Namun uniknya, pada video viral tersebut, Pesulap Merah dengan entengnya memukul sebanyak 3 kali ke tubuh sang guru yang disebut-sebut kebal pukulan itu. Lantas benarkah orang tua Pesulap Merah adalah seorang paranormal sesuai pernyataan kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia? Selain melaporkan Pesulap Merah, Persatuan Dukun se-Indonesia juga melaporkan Dr. Richard Lee atas tuduhan dugaan pelanggaran UU ITE yang terkait dengan tersebarnya video anggotanya, Jindan, yang menolak tantangan pembuktian kebal jarum infus. Lantas apakah ada alasan lain di balik pelaporan Dr. Richard Lee tersebut? Benarkah Persatuan Dukun se-Indonesia geram karena baru-baru ini Dr. Richard Lee membuat tantangan pembuktian ilmu kebal dengan menggunakan pisau bedah berhadiah 100 juta rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan antara Pesulap Merah dan Persatuan Dukun se-Indonesia semakin hari semakin memanas. Alih-alih menemukan titik terang, Persatuan Dukun se-Indonesia justru melaporkan Pesulap Merah ke pihak berwajib. Terkini, bahkan Persatuan Dukun se-Indonesia telah menyambangi Polres Jakarta Selatan untuk memenuhi panggilan polisi. Usut punya usut, jika terbukti bersalah dalam laporan tersebut, Pesulap Merah akan terancam hukuman penjara maksimal 6 tahun lamanya. Lantas, seperti apakah tanggapan Pesulap Merah tentang hal tersebut? Benarkah ia masih percaya bahwa aksinya membongkar trik perdukunan itu tak bisa dipidanakan? Alhamdulillah hari ini kita memenuhi panggilan polisi tanggal 23 Agustus 2022 terkait dengan laporan kita minggu lalu terhadap akun Pesulap Merah, akun Instagram Marcel Radival 1 dan Marcel Radival. Alhamdulillah proses BAP hari ini lancar dan masih berlanjut. Habis ini Pak Agus juga masih dipanggil lagi sekali lagi karena mencocokkan berkas-berkas yang ada, karena ada beberapa akunnya yang bernama Marcel itu tidak terdeteksi, mungkin hilang atau di-banned atau gimana, atau sengaja dihilangkan kita nggak tahu. Tapi ada kecurigaan, ada kecurigaan kita juga. Nah, pasal berapa sih Bang? Pasal yang dilaporkan oleh kita pasal 28 ayat 2 juga pasal 45A. Itu ancaman hukumannya 6 tahun. Ya mungkin nanti ada gelar perkara ya sesuai dengan rule-nya aja. Administrasi hukum pidana kan, jadi hukum acaranya kita ikuti aja. Kalau bagi saya terserah ya, mungkin dia lagi karena jobnya sepi makanya butuh diliput media, makanya dia melakukan itu ya mungkin.
Ya kalau saya pribadi ya orang semua bisa melaporkan ya Ustaz ya. Mau laporin nanti kan penyidik juga yang akan ini diproses apa enggak. Karena yang udah itu pun laporan yang dulu udah pernah dilaporkan ke saya oleh dukun lain dan tidak diproses polisi dengan tuduhan yang sama. Malah diketawain polisi. Malah diketawain. Saya dilaporkan menghina profesi sama persis sama yang baru ini. Tapi tidak diproses karena dukun itu hal yang dilarang di Indonesia, perdukunan. Di pasal 545, 546 dan 547 KUHP. Praktek perdukunan dilarang di Indonesia. Makanya nggak ada dukun dilegalkan. Apa yang saya lakukan nggak bisa masuk ke pencemaran nama baik. Karena di pasal 310 ayat 3 itu tertulis jelas dan diakui bahwa edukasi dan untuk perihal kepentingan umum tidak bisa masuk ke pencemaran nama baik. Tak hanya melaporkan pesulap merah ke pihak berwajib, Persatuan Dukun se-Indonesia juga menuntut permintaan maaf dari pria bernama lengkap Marcel Radival itu. Kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia pun menyoroti pengakuan Marcel yang tak percaya santet, namun mempercayai ilmu sihir. Bahkan dengan lantang sang kuasa hukum menuding Marcel sebagai sosok yang bodoh karena pernyataannya yang dinilai bertentangan satu sama lain itu. Lantas, bagaimanakah tanggapan Marcel tentang ketidakpercayaannya terhadap ilmu santet? Marcel Radival tidak mempunyai hak untuk mengkoreksi para dukun atau paranormal, gitu. Apalagi pesulap, kan itu kan dia jauh, gitu. Kalaupun dia punya sertifikat Reiki-nya ini untuk apa? Kan nggak ada tulisan Reiki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama dukun, nggak ada Reiki ini untuk mengkoreksi teman-teman sesama pesulap, kan nggak ada. Hanya Reiki sertifikasinya keluar dari satu lembaga Reiki yang mengatakan bahwa dia sudah sah menjadi orang supranatural. Kalau memang dia itu melakukan tindakan yang profesional, mau sebagai masyarakat yang peduli dengan tindakan dukun-dukun cabul dan dukun tipu, ya jangan mengeneral, silakan aja. Oknumnya di mana? Lokusnya di mana? Temposnya kapan? Kan gitu. Siapa yang melakukan itu? Actus reusnya sudah terpenuhi kah? Mens rea-nya ada kah? Kalau memang ada, laporkan. Bukti-buktinya kumpulkan. Saksi-saksinya persiapkan itu. Lalu bawa ke pihak yang lebih berwajib, yaitu polisi gitu loh. Gitu. Dia berbicara, saya ini anak polisi begitu. Enggak ngaruh. Mau anak siapapun di sini nggak ngaruh gitu loh, gitu. Di sini equality before the law, gitu. Di hadapan hukum masyarakat sama. Saya nggak takut sama setan tuh apa gitu. Tuh, saya percaya sama goib tapi saya nggak takut sama setan gitu. Kan lucu, antara setan dengan goib kan sama. Sihir dengan santet kan sama, itu juga gitu. Jadi bahasa-bahasa dia ini mencerminkan kebodohan dia gitu loh. Jadi jangan dia yang cabul, dia yang tipu, tapi menjustifikasi secara general orang-orang gitu loh. Ketika saya bilang santet metode goib itu nggak ada, santet bukan sihir. Ya. Jadi saya pribadi, kalau Ustadz Faizar mungkin masih menyamakan santet itu sihir. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Jadi ketika saya mengatakan santet nggak ada yang metode goib, ini bukan berarti sihir nggak ada. Ya. Karena santet itu metodenya ya, kalau nggak ancaman ya racun gitu, dari yang saya pelajari. Sedangkan sihir saya pribadi membedakannya. Biasanya penyihir nggak jualan terima jasa santet gitu ya, nggak jualan. Yang asli ya? Yang asli tuh nggak jualan kayak gitu. Biasanya yang asli itu menggunakan sihirnya ketika barang pribadi atau wilayah pribadinya tuh diganggu sama orang lain. Kayak misalnya dia pekerjaan utamanya petani, terus tanahnya mau diambil orang. Nah baru biasanya digunakan sihirnya. Bukan orang-orang yang terima jasa pelet santet itu fake semua. Padahal permintaan dari Padepokan Kiai Haji Ridwan, Padepokan kami, saya sebagai kuasa hukum, minta hanya sedikit aja, Marcel, jangan nyebut general, oknum. Dan dia minta maaf, udah selesai kok. Apalagi masalahnya? Artinya di sini jangan menjustifikasi. Mungkin yang dimaksud oleh Marcel itu adalah oknumnya, atau orang yang bergerak di bidang supranatural namun yang berniat jahat, gitu loh. Berniat jahat membunuh dengan cara halus tanpa menyentuh, gitu loh. Mungkin itu. Kan banyak juga orang supranatural yang baik. Orang supranatural apa sih yang dimaksud dengan dukun loh? Kiai-kiai yang mengerti tentang cerita alam gaib itu dukun itu. Kan dukunnya mengetahui tentang hal-hal yang lebih sempurna. Pendeta-pendeta apa segala yang mengetahui hal-hal yang gaib ya, yang tidak diketahui oleh masyarakat biasa, yaitu disebutnya dukun di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu.
Di sisi lain, baru-baru ini viral beredar video saat Marcel melakukan pembuktian pada seorang guru yang mengaku memiliki ilmu kebal pukul. Lantas benarkah Marcel justru berhasil memukul 3 kali tubuh guru spiritual tersebut? Serta benarkah orang tua Marcel adalah seorang paranormal handal? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Meskipun kini tengah terjerat kasus hukum dengan banyaknya pihak yang melaporkan dirinya, rupanya Marcel tak berhenti melakukan pembuktian dan pembongkaran trik-trik perdukunan yang diduga digunakan untuk menipu publik. Baru-baru ini beredar viral video Marcel yang tengah menyambangi seorang guru besar yang mengaku memiliki ilmu mistis laduni yang mengklaim dirinya kebal pukulan. Kendati demikian, klaim fantastis itu pun ambruk seketika saat Marcel berhasil memukul sebanyak 3 kali perut sang guru besar dan membuktikan bahwa sang guru tidaklah kebal pukulan. Rapat. Ini ada sedikitnya. Ini bukan rasa saya saja. Oke, sekarang saya akan coba untuk mukul ya. Harusnya harus ada sedikitnya. Oh, harus ada sedikitnya. Oh. Ini serius ya, aman ya? Ini berapa tonjokan nih, Pak? Ya gimana Mas, ya, kalau masanya 3 maksimal, tadi udah 1. Kalau masanya ada niat sedikit kena. Oh iya, coba. Enggak. Enggak masih. Ini keras Pak tadi. Soalnya memang ini Pak. Niatnya adalah mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak mudah dibodoh-bodohi gitu doang. Jadi mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak mudah dibodoh-bodohi dengan mereka-mereka yang berkedok agama gitu. Istilahnya backingin abang ya, sehingga abang pede untuk Alasan. Iya, ada sosok di belakang saya adalah Allah Azza wa Jalla, dan kita semua punya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu perlindung yang paling kuat gitu. Dan saya yakin totalitas 100% yang menentukan takdir bagaimana hasil akhirnya Allah. Saya kan nggak pernah menyerang pribadi. Saya nyari, misalnya mau bongkar apa nih, cari di YouTube yang mempraktekkan siapa aja, saya reaction, saya bongkar. Di sisi lain, Persatuan Dukun se-Indonesia melalui kuasa hukumnya belum lama ini menggegerkan publik dengan pengakuannya tentang asal-usul orang tua Marcel Radival yang disebut-sebut sebagai paranormal handal. Kendati demikian, setelah pernyataannya itu dibantah dengan santai oleh Marcel, sang kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia justru mengaku bahwa lidahnya terpeleset saat mengatakan hal tersebut. Orang tua Marcel adalah orang tua angkat saya, salah. Orang tua angkat saya adalah orang tua Charlie Van Houten. Dan Marcel pernah beberapa kali ke situ nawarin alat sulap. Udah itu aja. Bukan. Mungkin kalaupun ada keselipet lidah ya. Tapi pemahamannya secara pelan saya jelaskan bahwa orang tua saya adalah orang tua Charlie Van Houten. Beliau paranormal besar di Indonesia ini. Salah satu paranormal besar di Indonesia. Dan padepokan beliau ini tempat kami berkumpul, di antaranya Marcel datang ke situ beberapa tahun lalu, datang bawa dagangan sulap gitu loh dengan temennya yang gondrong itu. Dan baru-baru ini orang tua kami juga telepon kepada saya, coba arahkan Marcel itu adik kamu. Kami anggap adik semua kalau yang udah pernah berkunjung ke dalam padepokan itu adab kami sebagai orang padepokan, adab sebagai warga komunitas padepokan. Bukan anak angkat, bukan. Anak angkat saya ini mempunyai bapak angkat. Bapak angkat saya dengan Charlie Van Houten sama. Namun Marcel sering datang ke situ beberapa tahun lalu bawa alat sulap, nawar-nawarin. Artinya kami ini satu padepokan sama dia gitu loh.
Jadi kalau dia datang beberapa kali kan analogi saya bahwa oh ternyata dia ini anggota kami juga, gitu loh. Tapi kalau lantas dia nggak mengakui nggak masalah. Makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Kali lagi saya fokusnya ke apa yang saya kerjakan, banyak banget pekerjaan nih. Saya pergi pagi pulang pagi sampai sekarang masih. Bahkan ada juga kalau sebenarnya tuh Bang Martin tuh satu bapak angkat ya. Nah itu bapak angkat siapa lagi? Ini makin nggak jelas tuh. Kayak bapak angkat gue siapa ya coba? Nggak pernah punya bapak angkat gue. Charlie nggak kenal. Kalau ada berita tuh beredar bahwa salah satu orang tua anaknya itu dulu adalah mau nabrak dukun. Nah itu kan paranormal bukan? Orang tua saya purnawirawan Polri. Selesai dari purnawirawan Polri, dia rental mobil. Ini lama-lama nih nanti Marcel Radival keturunan Spider-Man nih lama-lama. Atau ternyata pesulap merah punya bapak Superman. Ini makin aneh dah menurut saya. Selain melaporkan pesulap merah, ternyata Persatuan Dukun se-Indonesia juga telah resmi melaporkan Dr. Richard Lee yang dianggap menghina profesi dukun. Lantas benarkah Persatuan Dukun se-Indonesia geram karena Dr. Richard Lee membuat sayembara pembuktian ilmu kebal dengan pisau bedah berhadiah 100 juta rupiah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Selain berseteru dengan pesulap merah, Persatuan Dukun se-Indonesia juga berkonflik dengan Dr. Richard Lee yang beberapa waktu lalu menantang salah satu anggotanya, Jindan, untuk membuktikan ilmu kebal dengan menggunakan jarum suntik. Terkini, Persatuan Dukun se-Indonesia pun melaporkan Dr. Richard Lee ke Polres Jakarta Selatan atas tudingan dugaan pelanggaran UU ITE. Usut punya usut, jika terbukti bersalah pada kasus tersebut, Dr. Richard Lee akan terancam hukuman pidana selama 4-6 tahun penjara. Hari ini kita juga melaporkan saudara Dr. RL ya, Dr. LR dengan dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE junto pasal 45A dengan ancaman hukuman 4 tahun dan 6 tahun. Alhamdulillah surat laporannya sudah keluar. Kena tuh dengan berita duanya ya. Dr. RL ya. Kita juga datang untuk konseling terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee, diduga dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Makanya hari ini kita mau konseling dulu dengan pihak Polres. Kalau masuk kita langsung buat laporan. Oh, berarti ada laporan kita bawa flash disk dan screenshot beberapa video dari Dr. Richard Lee yang beredar di media sosial sehingga menjatuhkan kredibilitas dari klien kami. Klien kami bernama Jindan Al-Habsyi dan organisasinya. Memberikan somasi kepada dokter dari Sudah somasi tertulis sudah, somasi lisan sudah melalui media sosial sudah, dan beliau sudah menjawab somasi tersebut. Bahkan tadi juga dia udah telepon saya dan saya juga tidak bisa menjawab undangan beliau ke podcastnya. Jadi saya bilang udah urusan ini normatif aja dokter, saya akan mengikuti perintah daripada klien saya sebagai pemberi kuasa. Bukan tanpa alasan, Persatuan Dukun se-Indonesia melaporkan Dr. Richard Lee karena diduga keras telah melakukan penghinaan pada profesi dukun. Tak hanya itu, Dr. Richard Lee juga dituding telah merendahkan seni budaya debus dengan tantangan pembuktian ilmu kebal menggunakan pisau bedah. Apalagi dengan mengiming-imingi hadiah senilai 100 juta rupiah untuk masing-masing dukun
yang mampu membuktikan ilmu kebal pisau bedah tersebut. Beliau kami duga telah melakukan perbuatan yang merugikan organisasi para dukun ya, organisasi para dukun, dan merugikan anggotanya yang bernama Habib Jindan Al-Habsyi. Dan banyak lagi video-video yang kami ambil dari yang beredar, yang diunggah dengan sengaja oleh saudara Dr. Richter Maksuk. Video baru-baru ini yang menantang para dukun sakti untuk bersedia ditusuk atau diapa dengan pisau bedah dengan hadiah 100 juta. Dan ini kan merupakan satu dugaan pelecehan terhadap budaya suku yang ada di Indonesia, salah satu suku yang ada di Indonesia atau beberapa suku yang ada di Indonesia. Makanya di sini agar tidak melebar, dari pihak organisasi dukun yang bernama TPHDI ya, TPHDI, Tabib Paranormal Hipnoterapi dan Dukun Indonesia, ini juga melakukan hal-hal secara profesional, seperti tidak seperti apa yang dipikirkan oleh mereka, bahwa dukun itu kalau ada masalah harus ke dukun lagi, itu tidak. Oke, saya minta kepada Ikatan Dokter Indonesia tolong ini ditegur Dr. Richard Lee seperti apa agar tidak overlap itu, karena dia udah bertindak sebagai hakim ya, bertindak sebagai media juga gitu kan, wartawan gitu kan, dengan membuka, nah bertindak juga sebagai penjudi online lah, karena diduga penjudi online dengan mengutarakan bahasa-bahasa yang ya, menurut saya menjatuhkan kredibilitas dokter itu sendiri gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.